Halo teman-teman Kritoto, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, selalu jaga kondisi dan waspada di tengah pandemi seperti ini. Kalau memang nggak perlu banget, nggak usah keluar deh. Mending tetap di rumah, demi kebaikan kita bersama juga. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Pada video sebelumnya, saya membahas tentang masalah dan penanganan mobil metik yang jarang dipakai pada saat masa WFH atau work from home seperti ini ya. Dan kali ini saya bersama Bapak Hermas Effendi Prabowo selaku pemilik bengkel spesialis Warner Matic dan juga pakar transmisi otomatis. Kami akan membahas seputar pertanyaan yang sering diperdebatkan oleh pengguna mobil Matic. Nah, berkaitan dengan memanaskan mobil Matic nih ya. Kalau misalkan kita panasin mobil Matic, itu posisi tos transmisi sebaiknya di mana Pak? Di P atau di N? Kalau manasin mobil boleh di mana aja, jadi P juga boleh, N juga boleh. Karena di dua posisi itu lubrikasi di dalam transmisi terjadi. Jadi sistem di dalam transmisi Matic itu didesain begitu mesin itu dinyalakan, maka lubrikasi di dalam transmisi Matic itu berlangsung. Apakah dia di posisi P atau di posisi N, semuanya tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja, cuma demi keamanan, ya saran saya ketika kita manasin mobil sebaiknya tetap di posisi P. Ya. Apa kalau di N Pak? Kalau di N ya takutnya namanya kita manusia suka lalai ya, kita tidak sengaja nyenggol tuas ya. Nyenggol tuas atau gede, nanti tiba-tiba kan dia mobil bisa jalan ya. Nah itu sebetulnya aspek keamanan saja, tapi kalau sistem tidak akan mengganggu baik di P ataupun N sama saja. Oke. Nah ini berlaku untuk mobil Matic yang konvensional atau CVT? Ya semua, jadi ya baik semua. Yang CVT konvensional maupun dual clutch maupun yang AMT manual Matic. AMT itu ya itu berlaku yang sama, jadi boleh di P maupun di N. Oke. Ini cukup jadi perdebatan nih. Kalau kita lagi berhenti di jalan itu transmisi itu posisinya harus di N apa boleh ditahan di B sih sebenarnya? Ya, memang ini kemarin sempat jadi viral ya dan jadi diskusi menarik di kalangan pecinta mobil. Jadi gini, saat kita di lampu merah, pada prinsipnya itu produsen mobil itu mendesain mobil Matic itu untuk kenyamanan ya. Jadi prioritas utama tentu pada kenyamanan. Ketika kita di lampu merah, kita mau taruh di posisi N atau kita di D, sebetulnya tidak ada masalah, tidak akan berefek ke transmisi Matic. Kenapa? Karena saat di N misalnya itu lubrikasi juga terjadi di dalam transmisi Matic. Begitupun saat di D itu lubrikasi juga terjadi. Cuma kadang kalau kita harus selalu ke N, ya kalau berhentinya itu lama, kalau berhentinya sebentar hanya beberapa detik kan kita nggak nyaman juga jadi bawa mobilnya kan jadi bolak-balik geser tuas. Begitupun kalau kita berhentinya lama terus kita taruh di B, itu juga rentan bahaya ya. Kenapa? Karena kalau di D ya kalau kita selalu standby bahwa kita selalu menginjak pedal rem, kalau kemudian kita lalai kan mobil bisa melonok jalan sendiri. Nah itu juga mesti diperhatikan risiko itu. Terus terkait apakah kalau di D misalnya Matic-nya cepat rusak, itu dipastikan tidak ya. Kenapa? Karena pada saat si tuas itu di D dan pedal rem itu diinjak, itu sebetulnya si rem itu memaksa output shaft transmisi Matic itu untuk berhenti berputar. Nah, karena output shaft itu dipaksa berhenti berputar oleh rem yang terhubung ke roda itu. Nah, output shaft yang terhubung dengan input shaft di transmisi Matic itu otomatis juga akan berhenti. Karena input shaft berhenti,
sehingga putarannya dia akan tertahan di torque converter. Nah, torque converter, tekanan oli yang untuk mutar turbin dan impeller itu dia akan dipantulkan balik lagi dengan tenaga yang sudah sangat lemah, sehingga tidak memaksa misalnya kalau tetap di D itu merusak kampas, enggak. Baik kampas di dalam torque converter maupun kampas di dalam clutch di dalam transmisi matic tidak akan terpengaruh apa-apa saat kita menahan di posisi D, jadi tidak ada masalah. Berarti istilahnya kan orang banyak yang takut kalau misalkan ditahan di D itu nanti kampasnya cepat habis apa cepat jebol, transmisi matic itu nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau memang ditahan di D ya udah, selama mobil berhenti rem ditekan dia nggak bergerak ya, nggak terjadi gesekan. Iya, dia tidak bergerak dan putaran itu hanya tertahan di dalam torku yang tenaganya sudah berkurang sangat jauh. Jadi kalau pemahaman pada transmisi manual dipakai untuk menjelaskan pada sistem transmisi matic, seakan-akan memang akan merusak kampas. Tetapi transmisi matic kan didesain sedemikian rupa untuk berbeda dengan transmisi manual dalam hal sistem flow of power dari tenaga itu sendiri yang disalurkan oleh transmisi. Oke. Nah, jadi teman-teman buat yang masih memperdebatkan berhenti harus di kenapa di D, Pak Herman sudah menjelaskan nih untuk penjelasan yang benar itu seperti apa. Kenyamanan aja, kita nyaman di mana? Kita nyamannya lagi mau di D ya enggak masalah. Kita nyamannya di N ya sama aja. Jadi enggak perlu khawatir wah ini mesti geser nanti efek dada dan efek apa. Siap. Nah, terus juga untuk soal kalau misalkan mobil matic jalan di tanjakan tuh, Pak. Banyak kan orang khawatir nanti cepat habis kampas koplingnya, itu gimana, Pak? Gini, jadi saat kita ditanjakan, terutama di tanjakannya tajam ya, yang terjal. Sebetulnya di transmisi matic itu, di beberapa tipe matic misalnya yang di konvensional, itu kan ada fasilitas untuk L ya, atau satu ya. Nah, di dalam transmisi matic konvensional yang low gear ataupun satu itu sebetulnya sudah didesain di situ ada tambahan tekanan oli khusus untuk di low gear sama atau di satu itu. Jadi istilahnya pressure booster lah. Jadi pressure booster yang digunakan untuk memberi tekanan ke clutch lebih kuat saat mobil ada di gigi low, sehingga ketika nanjak tinggi ya kelasnya jadi nggak slip. Nah, karena ada pressure booster itu. Tapi kalau nanjaknya landai-landai saja kan nggak perlu, karena tanpa booster pun sebetulnya sudah cukup kan. Itu kalau nanjaknya tajam ya sebaiknya memang harus di low itu. Nah, beberapa mobil memang ada yang tidak ada fasilitas low gear-nya ya, seperti Agia misalnya ya, Agia, Ayla gitu kan, yang matic-nya kan tidak ada tuh L-nya ya, hanya sampai 2 kalau nggak salah. Nah, kenapa? Karena itu kan sebetulnya desainnya LCGC kan, low cost green car yang didesain untuk mobil kota, city car gitu ya. Jadi kalau di kota kan memang tidak ada tanjakan yang tajam kan. Kalau kemudian orang pakai mobil LCGC untuk keluar kota yang nanjak tinggi ya dia yang salah kostum kan gitu. Iya Pak. Ya, karena terus tidak didesain untuk itu. Oke. Nah kalau misalkan nanjak terjal nih, kalau misalkan nggak pakai low gear ya, tetap di D itu emang apa Pak efek buruknya Pak? Gini, jadi kalau ditanjakan terjal tanpa low gear, pertama itu tadi saat tuas di D ya, itu tidak ada oil pressure booster di situ, sehingga kalau nanjak terjal asumsinya kan torsi yang dikeluarkan kan besar ya, yang harus disalurkan oleh transmisi. Nah, takutnya kalau nggak di L atau di satu itu nggak ada oil pressure booster itu, sehingga tekanan clutch untuk menyalurkan torsi yang besar itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh clutch kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita misalnya pakai D itu
kita tahu bahwa sistem perpindahan otomatis pada transmisi genetik itu kan sudah diprogram dari pabriknya sedemikian rupa. Misalnya gigi 1 ke gigi 2 itu berpindah pada kecepatan misalnya antara 10 sampai 15 km per jam. Nah, kalau kita memaksakan pakai D, terus ditanjakan yang agak terjal misalnya, kalau kita memaksa jalannya agak kencang sedikit untuk mendapatkan torsi yang sedikit lebih besar dengan menekan gas lebih dalam, nah itu otomatis kan dia akan pindah sendiri ke 2. Ya kan? Nah, ketika pindah sendiri ke 2, otomatis kan tenaganya jadi berkurang. Ya kan? Torsinya nggak dapat. Torsinya nggak dapat. Nah, dengan kita menahan di low, maka kita bisa dapat torsi itu sehingga nanjaknya jadi enteng kan. Ya, nah, 2 hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, dan ini yang terakhir nih Pak Hermes, untuk mobil-mobil Matic yang udah ada mode manual ya, Tiptronic. Nah, itu tuh pemakaian yang benar tuh harus seperti apa sih Pak? Kapan harus pakai Tiptronic ya? Sebetulnya itu fasilitas ya tergantung kita ya, kita nyamannya itu kapan kita mau pakai. Oh, saya kok pengen sensasi manualnya dapet nih gitu kan, ya kita pakai aja mode Tiptronic itu. Tapi kalau kemudian memang pakai Tiptronic itu cenderung kan orang mengemudikan menggunakan Tiptronic kan lebih agresif ya, lebih agresif. Kenapa? Karena kan orang ngumpulin power baru bedain luasnya kan, baru nambah kecepatan. Nah, itu juga ada efeknya karena sebelum ngumpulin power terutama untuk mobil-mobil yang transmisi matic CVT, karena rentan CVT-nya menjadi beltnya molor, terus luka di puli CVT-nya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika orang pakai Tiptronic kecenderungannya dia akan memindahkan percepatan sedikit lambat dibanding yang sudah didesain sama pabrikan perpindahan otomatisnya kan. Kenapa ya? Kan kalau pindah pakai Tiptronic, mindahnya kayak kita pakai D aja ya tidak ada bedanya. Ngapain kita ke Tiptronic kan? Orang pakai Tiptronic kan pengen agresif, ya kan? Nah, agresif itu tentu berdampak. Nah, apa efeknya ya untuk CVT yang saya sebutkan tadi? CVT-nya jadi mudah molor dan sebagainya. Terus usia pakainya juga sedikit pendek dibanding kalau kita nggak pakai Tiptronic itu ya. Terus baik di AT konvensional maupun AT CVT efeknya sama saja. Oke, jadi istilahnya kita pakai memang seperlunya, misalkan kayak tadi mau nyalip atau akselerasi yang diperlukan, tapi kalau terlalu sering pun juga bisa memperpendek usia di jangka panjangnya ya, karena ada bisa memperpendek usia di jangka panjangnya. Biasanya bisa selisih setahun, ya 1-2 tahun lah bisa selisih itu. Misalnya kalau yang orang nggak pakai Tiptronic bisa sampai 8 tahun usia pakainya, ya dia mungkin cuma 7 tahun. 7 tahun ya. Oke Pak Hermes, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu Pak, karena ya jadi memang untuk teman-teman yang udah nonton video ini mungkin bisa klik like dan subscribe di channel Gritoto Tips. Dan terima kasih juga untuk Pak Hermes untuk penjelasan tentang transmisi Matic di mobil Matic ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Radit. Siap, semoga Pak Hermes tetap sehat selalu. Sehingga kita juga berharap pandemi ini segera berakhir dan bisa beraktivitas seperti normal. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman Gritoto Tips. Sampai bertemu di video selanjutnya.